Diklat Prajabatan nomor 3 yang berbahagia, Bapak Ibu semua yang hadir. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa sama-sama melaksanakan satu kegiatan penting, yaitu Prajabatan, Diklat Prajabatan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, bermanfaat buat saudara sekalian dan bermanfaat buat negara. Ini saya lihat tapi terlalu kaku ya, seperti apa ya, agak rileks barangkali supaya saya sih dalam diklat itu sebenarnya yang paling penting saya harus perhatikan apa yang disampaikan nanti dalam semua kurikulum itu ya, integrated, karena memang saudara sekalian dituntut untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan pelatihan ini secara terintegrasi. Dan itu tuntutan, ada pengaturan saudara-saudara calon pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan berbagai hal. Yang pertama tentu selamat sudah jadi CPNS, sudah lolos dari tes. Anda dari sedikit orang yang mengikuti tes itu yang lulus, dan ini harus menjadi satu kebanggaan. Anda orang pilihan. Itu dulu yang harus dimasukkan ke diri Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik kali ya. Saya udah pasal 55, Anda masih belum 20, belum 30 ya. Masih 25 ya. Jadi saya panggil adik-adik aja pada yang pas. Jadi dari pegawai negeri itu harus bangga. Itu dulu yang mesti tumbuh dalam diri kita untuk bisa menimbulkan nanti inovasi kerja. Mindset-nya harus dirubah. Kalau dulu pegawai negeri sipil itu tidak melalui satu proses yang seperti selalu-selalu. Sekarang udah harus tes, harus belajar ya. Dulu saya selesai pendidikan, sore saya sudah dapat panggilan harus mengikuti wajib militer. Kalau tidak ikut kena pasal sekian gitu ya. Dan biasanya yang dipilih yang tinggi badannya memang ini ya. Dari angkatan saya dulu cuma 4 orang yang dipanggil wajib militer. Dan ibu saya termasuk yang tidak setuju saya masuk militer. Jadi bagaimana caranya supaya tidak lulus terus? Kakak saya dulu sudah diakui, jadi ibu saya gak khawatir kalau saya masih militer. Dan alhamdulillah ternyata saya lebih fokus ke pegawai negeri sebenarnya. Nah bedanya mungkin dengan saudara sekalian, bagaimana mematangkan diklat ini. Tadi saya dapat masukan dari Pak Yudi, bisa menyerap kebutuhan pelatihan itu dengan lapangan. Kalau dulu saya prajabatan 1 bulan lebih itu selesai, kemudian saya dikirim ke berbagai pelosok tanah air gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian kan pulangnya ke Kemkes, ada kepegawaian, ada dari intelijensia ya, dari berbagai unit terkait. Pertanyaan saya sebenarnya mendasar, bagaimana lapangan? Bagaimana tahu bagaimana pelayanan di rumah sakit, pelayanan di puskesmas, ya kan? Bagaimana di daerah? Anda belum pernah ke daerah, itu persoalannya. Nah ini Anda harus belajar bagaimana mematangkan diri, bagaimana Anda melakukan monitoring evaluasi kalau kita tidak pernah di puskesmas. Jadi ada berbagai hal barangkali kalau mampu-mampunya harus kita tutup melalui satu diklat.
rasional dalam mengambil keputusan, karena dia udah matang di lapangan. Saya berharap nanti peserta kita ini Pak Samsul juga dapat memasukkan dari berbagai pengalaman itu, barangkali tidak secara langsung, tetapi nanti kita bisa lihat implementasinya seperti apa sih di lapangan. Walaupun mungkin hanya melihat, tetapi ada banyak belajar. Ya, saya yakin banyak masukan yang bisa kita dapat. Yang kedua, saudara sekalian, sebenarnya diklat ini yang penting adalah dalam era sekarang itu dituntut untuk kemandirian, inovasi, kejujuran, ya. Karena banyak sekali image PNS yang lama selalu penuh dengan masalah-masalah korupsi dan sebagainya. Anda mungkin dicetak ke depan ini bagaimana mengklirkan ini sebenarnya, membuat teman-teman sekalian dicetak menjadi tenaga pegawai negeri sipil yang betul-betul sesuai kompetensi. Jadi kalau dia di Irjen, apa kompetensinya Irjen? Gitu ya? Apa kompetensi teman-teman yang di kepegawaian? Apa yang di intelijensi? Apa yang di keuangan? Jadi kalau dia seorang pegawai negeri sipil di keuangan, apa yang harus dipelajari sesuai dengan kompetensinya? Terus didalami betul dari awal. Saya yakin yang di keuangan kebanyakan dari orang ekonomi, ya. Walaupun mungkin tidak semuanya orang ekonomi. Nah, dasar-dasar seperti ini barangkali memang mesti digali per individu satu persatu. Anda nanti akan banyak on-off dengan coach, ya. Ada coach, ada pendamping, dan ada penguji dan sebagainya. Nanti Anda secara individu akan digali sebetulnya kompetensi apa yang sebetulnya pas. Menurut saya peran intelijensi memang penting ke depan, ya. Di BPSDM kita punya assessment center yang tadinya saya pikir kita menggabung dengan hebatnya intelijensia, supaya nanti pegawai negeri sipil itu pas orang ini cocoknya di mana. Kayak saya kan aneh, pendidikan saya dokter gigi, terus kerja saya dulu di pembiayaan. Dari 97 ke 98 saya sudah berpikir bagaimana caranya orang ke rumah sakit, ke puskesmas tidak ada beban biaya. Itu misi saya sebagai pegawai. Tapi tidak cocok, karena itu saya banyak kursus. Saya banyak kursus melalui internet, dan itu inovasi. Asuransi kesehatan tidak berkembang kecuali swasta, komersial insurance. Tapi belajar asuransi sosial di Indonesia masih jarang pakarnya, 1-2. Saya harus belajar jam 10 malam melalui internet, ya. Jam 2 malam ujian, dan itu banyak modulnya ternyata. Saya yakin saudara sekalian nanti bisa belajar, karena media komunikasi, belajar mengajar, proses belajar mengajar itu terbuka sekarang. Tidak hanya internet membaca hard copy, tapi sekarang media itu bisa kita telusuri melalui media-media sosial, ya, melalui berbagai media untuk proses belajar mengajar. Kalau Anda bisa buka, misalnya UGM, UI itu modul-modul banyak sekali bisa dipelajari. Jadi tidak mutlak juga harus melalui suatu proses pendidikan seperti ini. Tambahan keilmuan nanti bisa kita akses dari berbagai hal, ya. Termasuk Anda bisa akses misalnya mau buka universitas terkenal di luar negeri, apa saja sih modul yang mereka buka, itu bisa. Ya, sekarang itu sudah luar biasa. Anak-anak saya saja sudah bisa melihat universitas mana yang baik di berbagai negara. Itu masih SMP. Mereka sudah belajar. Mereka sudah belajar peta Eropa. Makanya anak saya yang aneh-aneh, ada yang mau jadi ahli sejarah, tidak mau pikir lagi bapaknya jadi dokter. Jadi memang karena wacananya sudah beda, ya. Kalau dulu anak selesai saya mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, gitu. Sekarang enggak. Arkeolog juga jadi pelatihan,
ya, banyak sekali keilmuan yang bisa membawa orang berinovasi, berpikir ke depan menjadi apa. Saya yakin saudara sekalian dulunya juga seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti dengan diklat ini membawa, bagi saya itu yang paling penting bagaimana menemukan inovasi. Jadilah seorang pemikir. Anda nanti akan dikategorikan dalam dua hal. Satu, orang yang berpikir dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tapi ada orang yang memang sulit mengambil keputusan. Karena itu dia sebagai pelaksana dari satu kebijakan. Jadi tidak bisa juga kita paksa orang yang memang karakternya sebagai pelaksana satu program diangkat menjadi pengambil kebijakan. Itu akan sulit. Dan saya yakin bahwa diklat ini akan muncul siapa sebenarnya yang punya leadership yang baik, yang siap ke depan. Pak Samsul bisa prediksi ke depan kira-kira 15 tahun lagi siapa tadi yang di intelijensia Habib bisa jadi apa nanti 15 tahun ke depan. Kita bisa awasi, monitor. Jadi ada satu proses sebenarnya. Pak Yuni ternyata memperhatikan dulu atas legislatif di Mustika Gratis. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang dituntut dari proses kediklatan ini. Pertama tadi kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan, ya, akuntabilitas. Nanti Anda akan belajar bagaimana sih menjadi leadership yang baik dan seterusnya. Tentang program-program Kementerian Kesehatan, saudara-saudara harus baca juga mungkin diwajibkan baca soal rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis Kementerian Kesehatan, karena Anda bagian dari itu. Jadi bagaimana Anda mempunyai misi, punya visi di kepalanya, punya inovasi kalau tidak tahu range-nya Kementerian Kesehatan. Ya. Kita punya presiden dengan nawacitanya, kita punya renstra dengan 12 arah kebijakan. Saya akan udah berapa? Atau belum baca sampai sekarang? Mungkin bahannya mesti dikasih Pak. Kita dalam RPJMN sampai dengan 2019 itu mau ngapain? Anda harus pikir inovasi ke sana. Ya. Jadi ada 3 hal penting yang saya sudah sampaikan soal perubahan cara berpikir kesehatan ke depan. Yang pertama adalah karena berbagai case sekarang biaya kesehatan yang begitu tinggi hanya digunakan untuk 30% penyakit masyarakat kita seperti stroke, seperti penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit kronis, diabetes, hipertensi, termasuk hemodialisis, termasuk karena gagal ginjal ya, termasuk penyakit-penyakit darah yang sudah semakin banyak, semakin muncul. Maka Kemenkes ke depan harus mengedepankan kepada upaya-upaya promotif preventif, termasuk kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi ya. Itu harus kita dorong nanti bagaimana mencegahnya. Kematian nomor 2 sekarang, kecelakaan lalu lintas. Nah, promotif preventif itu menjadi yang utama. Untuk mencapai itu kita punya program disebut Indonesia Sehat. Ini sudah kita cetuskan zamannya Prof. Muluk jadi Menteri Kesehatan. Masih ingat ya? Kalian barangkali masih SMP. Dia jadi menteri atau masih SD. Indonesia Sehat dicapai dengan 3 hal. 1, paradigma sehat. Jadi Indonesia Sehat itu dicapai dengan paradigma sehat, merubah cara kerja kita dari penanganan kuratif kepada penanganan promotif preventif. Jadi ke depan itu lebih mengedepankan kepada
pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi malaria, HIV, ya, tuberkulosis, masih banyak. Itu harus kita selesaikan melalui satu pengendalian penyakit. Yang lain adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat. Bagaimana yang berbicara sehat kalau kalinya tidak sehat. Tidak ada pembangunan berwawasan kesehatan, nggak nyambung, limbahnya dibuang di mana-mana, itu pengaruh terhadap kesehatan. Nggak usah industri, rumah sakit sekarang masih banyak yang belum memenuhi AMDAL. Hasil dari limbah rumah sakit dibuang tanpa perlu satu proses peraturan menteri kesehatan. Ini masih terjadi di kesehatan saja, masih terjadi, apalagi di industri lain. Ya. Kita bicara soal pasar sehat, kali bersih, restoran sehat, ya, rumah makan sehat. Di berbagai negara itu sudah tidak ada lagi di restoran itu ada lalat, ada kecoa, ditutup restorannya. Di kita masih sangat. Pedagang kaki limanya belum ada yang menangani. Itu ke depan visi-visi saudara sekalian mesti terbuka. Yang kedua, bagaimana penguatan pelayanan. Tidak bisa kita meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik kalau tidak ada tenaga kesehatannya. Saya masih punya data kebutuhan tenaga kesehatan masih membutuhkan sekitar 43.000 tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, analis, casting, farmasi. 2019 kita baru bisa canangkan sekitar 24.000. Jadi masih ada sisa sekitar 20.000 lagi untuk 5 tahun ke depan lagi. Jadi teman-teman sekalian, ke depan SDM itu menjadi sangat penting. 80% pembangunan kesehatan ditentukan oleh SDM. Kalau SDM tidak berkualitas, tidak punya kompetensi, hanya sekedar bekerja, datang pagi, ngobrol-ngobrol, pulang sore, atau hilang dulu sebentar, ya tidak akan maju. Ya. Yang kedua, SDM kita dituntut ke depan kejujuran, tidak ada lagi korupsi. Kita punya pembangunan berwawasan kesehatan, kita punya reformasi birokrasi, dan sebagainya. Nanti saudara sekalian akan baca kali. Yang kedua, fasilitas kesehatan itu harus dipenuhi dengan sumber daya termasuk alat-alat kesehatan dan sebagainya. Ada orangnya tapi tidak ada alat kesehatannya, tidak ada bahan harus pakainya, dan ada juga. Yang ketiga, akses. Jadi pembangunan kesehatan dibangun dari pinggir sekarang. Jadi saya, Kementerian Kesehatan akan mengirim tenaga kesehatan diutamakan untuk DTPK dari pinggir perbatasan. Jadi saudara sekalian dengan program baru ke depan yang akan menjadi utama di Kementerian Kesehatan, penempatan pegawai berbasis skill. Tidak lagi satu persatu seperti sekarang. Dan Undang-Undang 3 2014 tentang pemerintahan daerah, pusat itu perannya akan diberikan 80% ke provinsi. Pusat itu hanya mengintervensi daerah-daerah yang dianggap layak seperti kepulauan, daerah perbatasan, terpencil, dan tertinggal. Sebagian besar urusannya menjadi urusan provinsi, karena itu dana pemerintah, Kementerian Kesehatan, APBN akan turun melalui dana dekor, termasuk nanti pelatihan-pelatihan aparat sipil negara, ASN itu semua kita dorong ke dana-dana dekor. Jadi nanti pusat lebih pada mengkreat apa kebutuhan pelatihan itu di daerah-daerah, terutama puskesmas. Selama ini barang-barang puskesmas kurang diopeni tenaganya karena hit and run, datang 2 tahun, setahun, selesai pulang tanpa menyiapkan tenaga yang kita kirim. Jadi kritik saya sama PTT sebenarnya sudah lama. PTT itu pergi ke puskesmas tidak
bagaimana mereka bekerja dengan baik. Yang dibekali saja belum tentu baik, apalagi yang tidak dibekali cuma dikasih ongkos jalan berangkat. Sampai di sana mereka tidak ngerti program, tidak ngerti program gizi KIA, tidak ngerti program pengobatan, tidak ngerti program gizi. Apa yang mau dikerjakan? Tidak ngerti soal pengendalian penyakit. Jadi ke depan semua tenaga kesehatan yang kita tempatkan di daerah, kita godok dulu 1 bulan minimal di kementerian dan di daerah, karena nggak mungkin kita tackle semua di pusat. Ya, kita akan lebih banyak ke balai kesehatan, Bapelkes, itu menjadi tugas utama. Kita akan hidupkan Bapelkes di daerah-daerah ini. Yang ketiga, saudara sekalian, Indonesia Sehat dicapai dengan program jaminan kesehatan nasional. Apa program jaminan kesehatan nasional? Sudah pernah tahu ya? Saya yakin mudah-mudahan sudah jadi peserta. Anda akan dipotong 2% dari salary, 3% diberi pemerintah. Saya nggak tahu kalau CPNS punya, belum ya. Mudah-mudahan tahun ke depan sudah bisa menjadi PNS. Jadi kalau sakit sudah tidak pusing lagi cari-cari biaya kesehatan. Tidak semua orang mampu membeli kesehatan, karena itu dia harus masuk dalam sistem, membayar sedikit dari penghasilan kita untuk keluarga, untuk membiayai semua orang. Ini terjadi cross subsidi antara yang sakit, antara yang sehat dan yang sakit, yang muda dengan yang tua, yang anak-anak dengan yang sakit-sakitan, syariah. Tiap bulan Pak Samsul dipotong gajinya 2%. Pak Samsul sehat, nggak pernah sakit, uangnya dipakai oleh yang sakit. Jadi tiap bulan Pak Samsul sedang menyumbangkan uangnya kepada orang yang sakit. Itu syariah. Sudah bisa masuk surga. Ya silakan pegawai negeri sipil, kalau memang sudah syariat tiap bulan menyumbang pada orang yang sakit karena dia sehat, bisa masuk surga. Yang mau cepat duluan boleh. Karena udah ditunggu di surga. Jadi jaminan kesehatan itu memenuhi persyaratan, satu, kepesertaan yang cukup banyak, yang kedua akses yang cukup. Sekarang yang punya akses terhadap kesehatan itu lebih banyak di kota besar. Sampai you bicara soal perbatasan Papua New Guinea, perbatasan Malaysia, itu sangat kurang fasilitas. Puskesmasnya sangat sederhana, ya. Jadi kita beruntung yang ada di kota Jakarta. Semua ada, walaupun ada dokternya tidak kurang, rumah sakit tidak kurang, walaupun tetap antri. Ya. Ke depan mudah-mudahan ini semakin baik program jaminan kesehatan nasionalnya. Saya berharap 5 tahun ke depan program ini sudah seluruh penduduk dan banyak rumah sakit akan terlibat. Mudah-mudahan ini semakin lancar. Jadi 3 hal itu yang saudara-saudara harus pahami soal program kita ke depan, karena inilah menjadi arah tujuan pembangunan kesehatan nasional kita. Saya berharap semua peserta diklat memahami berbagai hal ini, terkait juga berbagai regulasi yang diperlukan soal ketenagaan kalian sebagai CPNS, pelajari betul hak-hak dan kewajiban sebagai aparat sipil negara, ASN. Sudah baca ya? Mudah-mudahan sudah baca. Saya aja belum. Saya ada baca dia sekilas, kalau saya sekian maksudnya saya dipanggil nggak bisa baca lengkap ya. Karena memang banyak sekali yang diatur di dalam ASN. Saudara-saudara sekalian harus baca. Dulu kita waktu prajabatan, saya prajabatan dikasih buku ke pegawai itu satu buku begini ya Pak. Ada ya, itu diatur bagaimana hak cuti ya. Bagaimana mengajukan cuti 12 hari itu, bagaimana kalau 3 tahun kita tidak pernah ambil cuti, bagaimana hak kita, bagaimana hak cuti kita apa itu semua diatur. Kalian harus punya baca, kalian itu punya hak. Tapi kewajibannya apa juga harus tahu, ya. Jangan sampai nanti tahu haknya tapi tidak tahu kewajiban. Yang perlu tahu justru kewajiban dulu, baru tentu hak, ya. Yang terakhir sekalian, mudah-mudahan melalui satu proses diklat
pendidikan ini akan menghasilkan aparatur negara yang bermartabat, mempunyai prestasi yang baik, bekerja dalam kelompok. Karena Anda sekalian, dari manapun keahlian Anda, dari manapun kompetensi yang Anda miliki, bekerja tidak bisa satu persatu. Bekerja harus dengan tim. Tidak bisa menyelesaikan satu persoalan oleh Anda dokter sendiri. Saya mau buka pemikiran dokter yang seringkali bekerja dengan tim agak susah. Orang kesehatan pada umumnya bekerja dalam tim itu akan lebih baik hasilnya. Saya masih menangkap ada arogansi profesi sebenarnya. Tidak hanya dokter, ada perawat, ada bidan. Padahal kalau dalam penyelenggaraan satu keilmuan, satu tujuan, itu harus menjadi satu tim. Sekali lagi bekerja dengan tim. Dokter perlu perawat, perawat perlu dokter, dokter perlu bidan, bidan perlu dokter, dokter perlu konselor. Tenaga kesehatan tidak hanya melayani pengobatan, tapi tenaga kesehatan melayani public health. Karena itu perlu ada petugas kesehatan lingkungan, perlu ada orang kesehatan masyarakat. Ya. Ini bersatu, memang diperlukan kompetensi mereka. Perlu ada seorang analis yang periksa laboratorium, orang ini menderita malaria atau tidak, orang ini menderita cacing atau tidak, orang ini berkolesterol atau tidak, dan seterusnya. Itu ada kekhususan. Jadi kita tergantung sama lain. Ya. Ada ceiling profesi yang paling tinggi memang ada, karena keilmuannya dipenuhi dari sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan dengan satu diklat ini Bapak sekalian akan mencetak sekali lagi tenaga kesehatan yang handal. Apalagi Anda ada di Kementerian Kesehatan, kurang matang dalam lapangan, tentu nanti diisi dengan berbagai diklat ya Pak. Tidak hanya diklat prajabatan, saya yakin ke depan akan ada diklat-diklat teknis yang memikir saudara-saudara sekalian di lapangan. Terima kasih. Dengan demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka diklat pendidikan pelatihan prajabatan golongan 3 tahun 2015 secara resmi. Baik, Pak. Terima kasih.